Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak di materi alat optik. Di sini adik-adik kita akan mencoba mengenal dan memahami alat optik. Nah, pengertian alat optik. Jadi begini nih pengertian alat optik itu adik-adik. Nah, alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Nah, selanjutnya ada macam-macam alat optik. Yang pertama ada mata. Mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting bagi manusia. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan mata bagi manusia sehingga manusia bisa melihat. Manusia memiliki sepasang mata berbentuk seperti bola dan terletak di dalam rongga mata. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari mata. Kakak di sini akan mencoba menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada kornea. Nah, kornea mata berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. Selanjutnya iris. Ada iris selanjutnya, yaitu berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada pupil. Pupil berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata dapat berakomodasi jika melihat benda yang jauh. Lensa mata akan memipih. Jika melihat benda yang dekat, lensa mata akan menebal. Selanjutnya ada retina. Retina berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke saraf. Nah, selanjutnya ada otot nih, otot mata. Jadi untuk mengatur gerakan bola mata. Dan selanjutnya ada saraf mata. Fungsi dari saraf mata yaitu untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Nah, kita akan selanjutnya membahas mengenai cara kerja mata. Pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Selanjutnya, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Otak memproses sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Nah, itulah proses cara kerja mata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan atau gangguan pada mata. Yang pertama ada rabun jauh atau bisa disebut miopi. Miopi disebabkan jarak titik api lensa mata terlalu pendek atau lensa mata terlalu cembung. Titik api adalah pusat pertemuan sinar yang sudah dipecah
oleh lensa. Jadi, sinar yang masuk jatuh di depan retina, sehingga mata tidak dapat melihat benda jauh. Yang kedua ada rabun dekat, bisa disebut hipermetropi. Rabun dekat disebabkan lensa mata terlalu pipih. Titik api lensa berada di belakang retina, sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Jadi, penderita hipermetropi harus menggunakan kacamata berlensa cembung. Dengan lensa cembung, sinar yang jatuh di belakang retina akan dikembalikan tepat pada retina. Jadi kebalikan dari rabun jauh. Selanjutnya ada presbiopi atau mata tua. Presbiopi adalah kelainan pada mata yang disebabkan oleh faktor usia, sehingga daya akomodasi matanya berkurang. Penderita ini tidak dapat melihat benda dekat dan tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Penderita ini harus menggunakan kacamata berlensa cekung dan cembung sekaligus loh adik-adik. Selanjutnya kita masuk ke alat optik selanjutnya, yaitu ada loop. Nih, loop bentuknya seperti ini. Seperti apa ini? Ini identiknya kalau kita lanjutin tuh dengan apa ya? Mata-mata ya. Dengan itu. Jadi loop disebut juga kayak kaca pembesar itu atau suryakanta. Alat ini sering digunakan oleh tukang jam tangan. Loop menggunakan lensa cembung. Loop digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Selanjutnya ada mikroskop. Nah, ini dia gambar mikroskop adik-adik. Biasanya identik dengan penelitian ya, di laboratorium. Nah, pengertian mikroskop sendiri itu sering digunakan di laboratorium kan untuk mengamati bakteri yang sangat kecil. Mikroskop dapat memperbesar bayangan benda sampai ratusan hingga ribuan kali. Selanjutnya ada kamera foto. Nih, udah gak asing lagi kan dengan kamera foto. Nih, tuh lihat. Nah, jadi kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera menggunakan lensa positif. Lensa tersebut disangga oleh tabung yang dapat digeser ke depan atau ke belakang untuk memfokuskan bayangan benda agar bayangan jatuh pada film. Kamera terdiri atas, jadi ini bagian-bagian dari kamera. Itu ada lensa, ada ruang atau kotak yang kedap cahaya, dan ada film. Nah, ini yang kelima nih, itu teleskop. Nih, ini biasanya ini untuk melihat bintang-bintang di langit ya adik-adik. Teleskop atau teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Misalnya benda di ruang angkasa adik-adik. Dengan teleskop, benda ruang angkasa akan terlihat lebih dekat. Selanjutnya ada periskop. Nih,
Siapa yang tahu periskop itu? Nah, biasanya dipakai di awak kapal selam yang berada di kedalaman laut untuk mengamati permukaan laut menggunakan periskop. Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Kapal selam dilengkapi dengan periskop. Periskop menggunakan 2 buah cermin. Cermin ialah kaca bening yang salah satu mukanya dicat dengan air raksa. Nah, begitulah adik-adik pembahasan kita pada kali ini tentang alat optik. Semoga bermanfaat ya. Kalau begitu, kakak undur diri ya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.